Ya, selamat malam anak-anak. Selamat malam Pak Guru. Malam Pak Guru. Selamat malam, Selamat malam Pak Guru. Baik. Pelajaran pertama-tama saya minta satu orang untuk anak Kristo untuk membawakan kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Ya. Kristo. Ada Bapak? Ya, Ada, Pak? silakan. Baik. Bapak Guru, teman-teman, mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Kristo. Ya, mari kita beri tepuk tangan pada Kristo. Kita lanjut, kita absen dulu ya, karena ya. Semua hadir? Hadir semua Pak Guru. Hadir semua, Pak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin Pak Guru. Baik. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan secara bersama lagu Garuda Pancasila. Saya minta satu orang untuk memimpin. Saya Pak. Ya, baik. Silakan anak Justin. Ya, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarku, rakyat adil makmur seutuhnya, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih kepada anak Justin yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang berikut sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini? Sudah, Pak. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengamati video tayangan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahaya sampah plastik dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang video tayangan PowerPoint, siswa dapat menentukan istilah yang berkaitan dengan materi plastik pembentuk benda dengan tepat. Yang berikut, setelah melakukan praktik musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang masalah sampah plastik di sekolah dengan percaya diri. Yang berikut, setelah menuliskan pengalaman musyawarah di kelas, siswa dapat menyebutkan arti penting dari musyawarah dengan tepat. Ya, baik anak-anak. Materi kita hari ini yaitu tentang aneka benda di sekitarku.
benda ikan yang ada. Nah, anak Tahu, Pak. Saya Pak Guru. ini Tahu. kira-kira siapa yang bisa menyebutkan gambar yang ditampilkan ini? Saya Pak Saya, Guru. Pak. Saya, Ya, Pak. Saya Pak Guru. Isabella. Saya, Pak. Baik Pak. Di situ ada gambar oto Pak. Ada Ya. gambar kursi. Terus ada gelas. Yang sebelah atasnya Pak itu gambar kantong plastik. Oke, baik. Terima kasih kepada anak Isabella yang sudah menyebutkan gambar yang ditampilkan. Iya, yang berikut saya beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolah yang terbuat dari plastik. Saya, Pak. Saya, Pak. Ember, Pak. Ya, Saya, silakan. Pak. Kursi plastik, Pak. Tong, Kursi duduk. Pak. Tempat sampah, Pak. Ember. Ya, baik. Ada ember, ada baskom. Gentong, Pak. Kentong cuci tangan tuh, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, mari kita sama-sama menonton video berikut. Jadi saya minta anak-anak supaya memperhatikan video ini dengan baik sehingga dapat mengerjakan tugas sebentar dengan baik. Memang sudah jadi bagian kehidupan manusia sehari-hari, baik di kota maupun di penggunaan plastik. Memang sudah jadi bagian kehidupan manusia sehari-hari, baik di kota maupun di desa yang terpencil. Ini dikarenakan bahannya ringan, praktis, kuat, dan harga murah. Membuat pemakaian plastik semakin meningkat dari hari ke hari. Penggunaan plastik yang semakin banyak mempunyai banyak sekali bahaya. Plastik yang sudah dibuang menjadi sampah dapat menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Negara kita, Indonesia, menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Karenanya, sampah plastik sudah harus kita kurangi. Pertama, plastik sulit terurai. Sampah plastik adalah sampah yang paling sulit untuk diuraikan. Butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun untuk menguraikannya. Memang telah ada beberapa organisasi yang mencoba mendaur ulang sampah plastik agar punya manfaat, tapi organisasi itu tidak banyak. Sampah plastik yang terbuang menjadi sampah lebih banyak daripada yang dimanfaatkan. Kedua, merusak keseimbangan ekosistem laut. Jutaan ton sampah plastik yang dibuang manusia akan berakhir di lautan.
laut menjadi kotor. Akibatnya, hewan laut banyak yang keracunan sampah plastik. Itulah penyebab ada banyak temuan hewan laut seperti paus dan penyu yang mati. Perutnya penuh dengan sampah plastik. Tak hanya hewan laut, ada juga burung mati dengan perut penuh sampah plastik. Ini membuktikan bahwa kita ikut mengambil bagian dalam kerusakan ekosistem laut. Ketiga, mikroplastik berbahaya untuk tubuh. Sampah plastik yang dibuang ke laut akan hancur menjadi kepingan plastik-plastik kecil. Jadi, waktu kita makan hewan laut tersebut, ikan khususnya, berarti kepingan-kepingan plastik itu juga ikut masuk ke dalam. Keempat, sampah plastik mencemari tanah. Partikel sampah plastik dapat mencemari tanah, mengancam binatang baik untuk kesuburan tanah, seperti cacing, serta mengganggu kesuburan tanah. Tanah yang tercemar sampah plastik, jika digunakan untuk pertanian, kemudian hasilnya dikonsumsi oleh manusia, akan merusak tubuh kita. Kelima, polusi udara. Sampah plastik yang dibuang manusia sering dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak menumpuk. Sayangnya, asap dari zat dioksin dan zat karsinogenik yang apabila dihirup manusia menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan sistem pernafasan dan gangguan sistem syaraf. Masih kita tidak peduli dengan sampah plastik. Sebagai generasi muda, kita punya peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Caranya kurangi plastik secara berkala ya teman-teman. Baik anak-anak, sudah menonton video tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Guru. Sekarang tugas kalian adalah silakan berdiskusi untuk melengkapi lembar kerja yang sudah dibagikan. Nanti setelah kelompok selesai berdiskusi, nanti akan dilanjutkan dengan wakil dari setiap kelompok melakukan presentasi tugasnya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang saya minta waktunya untuk lanjutkan berdiskusi. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita lanjut dengan presentasi tugasnya untuk tiap kelompok. Nanti diwakili oleh satu orang untuk membacakannya.
Ya, anak-anak mungkin ada kesulitan dalam berdiskusi, nanti disampaikan kepada Bapak Guru supaya bisa dibantu. Sudah, Pak. Oke, baik. Kelompoknya anak Paul sudah selesai? Iya Pak, itu teman kami Isabella yang kerja tadi Pak. Oke, Dia baik. ketua kelompoknya Pak. Anak Kristo sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya minta kesediaan dari anak Kristo untuk kepada anak Kristo saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Nah, teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kami dalam kelompok. Baik. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, memuat kembali, dan mendaur ulang? Yang pertama, untuk reduce, itu membawa botol minuman sendiri. Terus membawa kantong belanja sendiri. Terus resus, itu yang pertama, botol bekas dijadikan pot tanaman. Yang kedua, potongan kain dijadikan kain pel. Terus yang ketiga, recycle. Itu kami mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua, membuat produk baru dengan bahan plastik yang sudah tidak terpakai. Itu saja yang perlu kami sampaikan melalui hasil pekerjaan kami. Kembalikan ke Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak Kristo. Ya. Selanjutnya saya minta kesediaan dari kelompok anak Isabella supaya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Jadi baik Pak Guru, jawaban kami sama dengan kelompoknya teman Kristo Pak Guru. Oh ya, baik. Yang berikut kelompoknya Pak Heri, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Yang pertama, diredus. Diredus itu kalau kita pergi belanja, itu membawa kantong sendiri. Lalu yang kedua, reus, artinya membuat botol itu menjadi pot bunga. Sampah botol maksudnya. Lalu di recycle-nya itu, sekarang itu Pak, buka dengan ada orang yang menada botol-botol bekas. Kita jual botol-botol bekas itu ke mereka. Jadi saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak Heri sudah menjelaskan secara lengkap. Baik, kita beri tepuk tangan untuk anak Heri yang sudah memberikan jawabannya yang luar biasa. Oke, selanjutnya
saya minta mungkin anak-anak masih ada yang di dalam anggota kelompoknya masih bingung terkait dengan hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Tidak ada, Pak. Silakan anak-anak Pas, Pak. mengajukan pertanyaan. Kami sudah mengerti, Pak. Oke, baik, kita lanjut. Baik anak-anak, Bapak sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini. Jadi bahan plastik atau benda yang terbuat dari plastik itu menjadi masalah yang serius, bukan hanya di negara kita, tetapi di hampir seluruh dunia. Hal ini mesti kita perlu mengatasinya dengan melakukan gerakan 3M yang sudah disebut 3R dengan yang sudah disebutkan oleh anak-anak tadi. Yang pertama yaitu reduce, yaitu kegiatan untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan dengan membawa bekal atau makanan, botol minuman bekas yang bisa kita gunakan. Yang berikut reuse, yaitu menggunakan kembali. Contohnya kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk pergi belanja pada hari berikutnya. Recycle yaitu kegiatan untuk mendaur ulang, misalkan gelas atau sedotan bisa dibuat kerajinan, sedangkan gelas bisa dibuat bunga dan lain-lain. Ya. Baik, anak-anak, selanjutnya kerjakan latihan soal yang sudah disediakan. Ya. Jadi setelah kamu berdiskusi tadi, sekarang melakukan pengamatan yang ada di lingkungan sekolahmu, kemudian ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Ya, saya untuk mengerjakannya. Lanjut, keren, lanjut. 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 Ya, sudah ada yang selesai? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Lanjut. Ya, silakan satu orang untuk membacakan hasil pekerjaannya sebelum nanti untuk teman-teman yang lain dikumpulkan. Ya, saya minta kesediaan dari anak Felicia untuk membacakannya. Belum selesai saya punya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya kasih lagi waktu untuk melanjutkan pekerjaannya. Jangan lupa nanti semuanya harus dikumpulkan sebelum pembelajaran kita berakhir. Nanti dikirim lewat WA grup. Lanjut. 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 Ya, baik anak-anak. Nanti tugas itu jangan lupa untuk dikumpulkan, dikirim lewat grup WA. Selanjutnya, mungkin anak-anak ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Saya beri waktu untuk menanyakan, mungkin ada hal-hal yang masih bingung terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, dengan demikian pembelajaran kita untuk hari ini kita akhir sampai di sini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaan dari anak Kristo. Pak anak Kristo, saya persilakan. Baik, Bapak Guru, teman-teman, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Kristo yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya, selamat siang, sampai ketemu besok. Ingat, jangan lupa belajar di rumah.